selain stabilitas, kunci apa saja sih Pak yang membuat investor asing masih tertarik untuk masuk ke Indonesia? Apakah mungkin ada program-program baru dari Pak Presiden Prabowo yang membuat minat dari investor asing itu masih tinggi? Terus Pak, dengan terbitnya Permendagri 11 nomor 11 tahun 2026 yang tidak lagi mengecualikan EV dari objek pajak, ini bagaimana sih Pak respons dari investor? Apakah mungkin ada keluhan-keluhan yang disampaikan ke BKPM dan mungkin nanti dampaknya ke tren investasi pabrik kendaraan listrik itu gimana Pak? Lalu Pak terakhir, selain dihapusnya EV dari objek yang dikecualikan dari pajak, itu kan ada kekhawatiran juga nih Pak terkait insentif EV itu bebas dari ganjil genap. Nah ini apakah ada perhatian khusus dari pemerintah pusat terkait isu ini, apakah sudah dibahas untuk tetap menjaga minat masyarakat untuk kendaraan listrik, dan mungkin nanti itu juga jadi nilai plus untuk investor gitu Pak. Itu aja, terima kasih. Ada 3, kembali lagi saya jawab secara satu kesatuan. Memang tadi walaupun pertanyaannya yang hilirisasi itu paling baik di nikel sih memang. Tadi saya sempat sampaikan, ini ada slide-nya, di mineral memang nikel masih paling banyak, karena kita ketahui nikel ini kita 42% cadangan reserve di dunia itu adanya di Indonesia. Nah tentunya membuat nikel menjadi masih penunjang FDI terbesar yang masuk ke Indonesia, dilanjutkan oleh tembaga, besi baja, dan mungkin kita melihatnya juga bauksit ini juga akan meningkat ini di tahun-tahun berikutnya, karena investasi di bauksit untuk hilirisasinya kita lihat sudah mulai baru berjalan, ada beberapa. Jadi saya melihatnya nanti bauksit juga akan meningkat cukup signifikan. Nah tadi pertanyaan yang lain yang sangat baik juga mengenai selain stabilitas apa yang membuat mereka tertarik ke Indonesia. Karena kalau kita lihat juga tadi seperti disampaikan Pak Menko, program-programnya pemerintah dan juga dalam rangka mengakselerasi komitmen untuk net zero emission, kan kita punya komitmen 2060. Nah kemudian Bapak Presiden menyampaikan bagaimana kalau ini kita percepat menjadi 2050, sehingga program-program yang berhubungan dengan ekonomi hijau atau renewable ini juga dipercepat. Contohnya adalah penggunaan solar panel yang dicanangkan akan mengganti diesel yang ada di seluruh Indonesia yang kurang lebih 13,5 gigawatt itu akan diganti dengan renewable energy dengan mempergunakan mungkin sebagian besar solar panel. Nah, hal ini tentunya sejalan dengan keinginan investasi terutama dari luar negeri. Karena ini adalah investasi yang juga mempunyai dampak positif terhadap terhadap kehidupan, terhadap environment ke depannya. Nah, jadi program-program yang ada ini sejalan dengan appetite dari investasi mereka. Nah, ini juga yang membuat mereka untuk berinvestasinya semakin meningkat. Belum lagi di geothermal, kalau saya lihat banyak investasi di geothermal ini contohnya masuk dari negara Jepang. Kemarin juga tahun lalu mereka baru udah ada financial closing untuk investasi $900 juta di daerah Aceh, di daerah Malabo. Itu juga sedang mulai baru berjalan. Jadi konstruksinya. Nah, hal-hal seperti ini selain stabilitas di dalam pemerintahan, juga program pemerintah, program-program investasi yang kita tawarkan ini pertama memang sejalan dengan appetite untuk mereka berinvestasi di Indonesia. Dan kalau kita lihat memang investasi yang kita berikan lebih dorong untuk dari segi fiskal insentif adalah investasi yang primary
di bidang hilirisasi nikel memang itu kan primary ya, dulu kita memberikan banyak insentif. Tetapi apabila sudah ekosistem sudah terbentuk, sudah berjalan, ya tentu secara bertahap kita akan melihat, mengevaluasi apakah kita masih tetap berikan insentif-insentif itu. Dan tentunya kalau untuk di bidang yang memberikan dampak positif, misalnya investasi di renewable energy, penyerapan tenaga kerjanya tinggi, ya tentunya kita terbuka untuk memberikan insentif juga. Jadi parameter kita tidak semata-mata insentif itu kita berikan karena investasinya besar, tapi kita lihat juga adalah dari segi penyerapan tenaga kerjanya. Nah itu juga menjadi hal yang sangat penting dalam rangka kita memberikan insentif, fiskal insentif ke depannya. Dan oleh sebab itu, ya tadi ini juga sudah menjawab mungkin pertanyaan dari Mas Surya ya, bahwa ya padat karya juga menjadi hal yang kita perhatikan. Saya sempat singgung sedikit, saya mencontohkan investasi kelapa, hilirisasi kelapa $100 juta di Morowali, yang insya Allah hampir selesai ini. Investasinya $100 juta, tapi kita lihat penyerapan tenaga kerjanya mencapai 10.000 orang. Nah ini dari segi investasi tidak besar, tapi dari penyerapan tenaga kerjanya sangat tinggi. Mungkin dulu tidak mendapatkan insentif. Tapi kalau kita lihat seperti ini, mungkin $100 juta, ya akhirnya kita bisa potensi memberikan insentif juga seperti hal-hal seperti itu. Dan kalau kita lihat kembali lagi, penciptaan tenaga kerja menjadi hal-hal yang sangat penting yang kita konsiderasi untuk memberikan insentif.